Shalom. Ya, senang bertemu dengan Bapak Ibu kembali. Dan kalau ada suasana mungkin tes cek, oke, suasana yang kurang nyaman, kita sedang dalam proses pembangunan pelebaran sampai ke belakang. Dan setengah sudah selesai, minggu depan mungkin setengah lagi sudah bisa dipakai. Dan teruslah dukung dalam doa, daya, dan dana. Saudara yang saya kasihi, kita di hari-hari Pentakosta di Mei 2024 ini, saya rindu sekali setiap saudara semakin lebih akrab dengan Roh Kudus, semakin lebih mengenal pribadi Allah, pribadi yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Tak kenal maka tak sayang. Kalau saudara kenal Roh Kudus, saudara akan sayang. Roh Kudus itu adalah suatu pribadi. Seperti dirimu adalah satu pribadi, maka Allah Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Dan dia itu bisa berbicara kepada kita. Allah Roh Kudus itu berdiam di hatimu, di hati saya, menghibur, menguatkan, menolong kita. Dan dia adalah penghiburmu yang sejati. Hari ini kita mau belajar dari Kisah Para Rasul. Yang pertama, ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita membaca dengan suara yang kuat, semangat. Sama-sama kita baca, 1, 2, iya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali? Amin. Yang di belakang, apakah percaya Tuhan Yesus pasti datang? Tanya sebelahnya, kau siap kalau malam ini datang? Beberapa yang bilang, aku belum menikah. Enggak. Saudara, Yesus pasti datang. Karena apa yang dinubuatkan semua tergenapi. Yesus lahir, mati, bangkit, naik. Yang kelima aku yakin pasti tergenapi. Yesus pasti datang. Bilang sebelahnya, siapkan dirimu. Yesus pasti datang. Siapkan dirimu. Amin. Kalau datang detik ini, berbahagialah engkau sedang ada di gereja. Amin. Tapi kalaupun di gereja jangan pula gini. Saudara lagi tidur, nanti orang yang lainnya sudah dijemput, engkau tinggal di GB Pelita. Nah saudara, pada ayat yang ke-6, orang-orang Israel belum sadar. Mereka masih bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Masih pikiran orang-orang Israel bagaimana hal-hal duniawi, hal-hal yang menyangkut kedagingan mereka, bagaimana kerajaan Israel semakin diperluas, semakin diperlebar. Padahal maksud Tuhan supaya kerajaan Allah yang diperlebar, bukan kerajaan Israel. Mereka masih memikirkan hal-hal dunia. Saya mengajak sama saudara, jangan ikuti apa yang mereka buat. Mereka masih memikirkan hal-hal duniawi. Bagaimana aku kaya, bagaimana aku hebat, bagaimana aku terkenal, bagaimana aku makin cantik. Gak ada yang salah dengan kaya, cantik, terkenal. Gak ada yang salah dengan jabatan. Tapi jangan itu buat menjadi fokus. Jangan buat itu menjadi targetmu. Harusnya engkau mau berkata, bagaimana lewat hidupku aku menjadi saksi Kristus. Bagaimana lewat hidupku seisi rumahku diselamatkan.
Bagaimana lewat hidupku satu kampusku diselamatkan, dipulihkan. Kota dan bangsaku dimenangkan. Saudara, bagaimanakah cara Roh Kudus turun, atau bagaimanakah cara Roh Kudus bekerja dalam diri orang-orang percaya? Yang pertama dikatakan adalah, yang pertama adalah turun atas orang percaya. Kisah 1 ayat 8 ini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di sini dikatakan ke atas kamu, kepada orang-orang percaya. Sesungguhnya banyak orang kurang percaya tentang Roh Kudus. Banyak orang kurang percaya yang namanya adanya Allah Roh Kudus di hati kita. Kita banyak percaya kepada sesuatu yang bisa kita raba, sesuatu yang bisa kita lihat. Tetapi saudara, ada orang kurang percaya. Tapi saya mengajak semua kita pada malam ini miliki iman, kepercayaan bahwa Allah Roh Kudus adalah yang dijanjikan oleh Bapa. Maka dikatakan dalam kitab Kisah 1 pada ayat yang kelima, pada Lukas 24 ayat 49 juga, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat ini dikatakan, terimalah janji Bapa. Ketika Yesus naik ke sorga, menjelang dia naik, dia berjumpa dengan murid-muridnya dan berkata, jangan tinggalkan kota Yerusalem. Ini Yesus yang ngomong kepada murid-muridnya, jangan pergi keluar kota, meninggalkan kota Yerusalem. Semua di tempat, tunggu janji Bapa, yaitu akan ada pencurahan Roh Kudus. Yang ngomong ini adalah pribadi yang kedua, Allah Anak. Yesus yang berkata kepada murid-muridnya, janji Bapa pasti digenapi. Semua orang-orang percaya, para rasul naik ke atas loteng. Mereka berdoa menantikan janji Bapa itu. Dan mereka percaya. Apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 2 dikatakan, maka banyak orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai habis itu menceritakan bagaimana 120 orang percaya, 120 murid bersama rasul-rasul, mereka percaya kepada kata Tuhan Yesus Kristus yang mereka dengar langsung. Jangan tinggalkan Yerusalem, nantikan janji Bapa. Percayalah, kalau sudah Bapa berjanji pasti digenapi. Apapun janji Bapa kepada saudara, saya percaya indah pada waktunya saudara pasti menerimanya. Kalau sudah Bapa yang berjanji, saya percaya dia Bapa yang baik, Bapa yang menepati janjinya. Demikian saya, kalau saya sudah berjanji kepada anak-anakku di rumah, aku berjuang menepatinya. Apalagi Bapa di sorga. Oleh karena itu saya berdoa, saudara-saudara jangan mau membohongi anak-anakmu. Kalau engkau masih anak gadis, mana tahu ada keponakanmu, engkau janji nanti kalau tante pulang dari Medan, mau pulang nanti mau bawa apa? Nanti dia bilang bawa coklat tante. Yang satu lagi bilang bawa boneka tante, bawa bendo. Ingat, ketika engkau pulang, maka yang ditanyanya, kau pulang ke Garoga atau ke Sipultak. Beberapa aku lihat wajah-wajah Sipultak di sini, karena aku lihat wajahnya mirip seperti Mapultak. Nah saudara, kalau engkau pulang ke kampung halamu Sipultak, saya serius loh, ada Sipultak. Saya nggak bohong, memang saya pernah KKR di Sipultak. Cek aja di Google Map, ada Sipultak di daerah Kumbahas kalau nggak salah. Iya. Aku pertama kali KKR namanya Sipultak. Ya. Nah saudara, ketika engkau sampai ke kampung itu, yang ditanya keponakanmu bukan tanya apa kabar tante, enggak. Dia akan tanya mana coklatnya. Dia akan tanya mana bonekanya, mana bendonya tante. Karena dia akan percaya kalau engkau menepati janji. Begitu juga kita kepada Bapa di sorga.
Bapa di sorga tidak pernah membohongi kita. Apa yang dijanjikannya pasti ditepatinya. Dia berjanji akan ada pencurahan Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus dicurahkan di hati kita? Karena Tuhan Yesus tidak mau meninggalkan kita yatim piatu. Dia tahu hidup di dunia ini berat. Dia tahu di dunia ini penuh penderitaan, penuh perjuangan. Dia tahu satu waktu engkau letih, engkau lesu, berbeban berat. Dia tahu, makanya dia berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes, lebih baik bagimu aku naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka Yesus hanya ada terbatas secara tubuh manusia di satu tempat. Tapi dengan dia naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus berdiam di hati kita untuk menghibur kita, menguatkan kita, menuntun kita, menolong kita, memberikan kita hikmat. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Awalnya murid-muridnya merasa kehilangan. Siapa nanti yang memimpin kami? Siapa yang menolong kami? Siapa yang mengarahkan kami? Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku tidak akan membiarkanmu yatim piatu. Tuhan tidak membiarkan engkau sendirian menghadapi persoalan hidupmu, saudara-saudara. Beberapa di antaramu mungkin beberapa waktu yang lalu engkau nangis di kamarmu, engkau nangis di tempat kosmu, engkau merasa lonely, kesendirian, kesepian, engkau gelisah, engkau cemas, engkau bingung. Ada banyak orang yang merasa sepertinya aku tidak kuat, aku merasa sendiri menghadapi hidupku. Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu, sebab percayalah kepada Tuhan. Saudara, ketika engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, kegelisahanmu hilang. Saya mengajak setiap saudara, terimalah hari ini janji Allah bahwa ada firman yang berkata, Roh Kudus tercurah di hatimu sebagai penghibur penolongmu. Ingat, sebaik-baiknya orang yang mendekat dengan engkau, yang sangat baik, yang sahabatmu, percayalah saya katakan, yang terbaik sahabatmu adalah Holy Spirit. Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit itu adalah sahabat yang terbaik dalam hidupmu. Makanya jangan tidak bisa mendengar suara Roh Kudus. Yang banyak menolong saya ketika saya dalam kesesakan. Bahkan istri saya sendiri terbatas menolong saya. Yang mengerti saya, istri saya terbatas memahami pikiran dan perasaanku. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah salah memahami perasaanku. Saya sering mengupload di dalam TikTok, saya berkata, akan ada banyak orang salah sangka samamu. Ada banyak orang yang salah mengerti, bahkan salah menilaimu. Bahkan mereka terlalu maju menghakimimu. Kenapa? Karena 1 Samuel 16 ayat 7, manusia hanya bisa melihat apa yang di depan mata. Manusia nggak bisa melihat hatimu. Manusia nggak bisa menilai kedalaman hatimu. Sehingga jangan heran ada banyak orang salah sangka samamu. Ada banyak orang salah mengerti kepadamu. Bahkan ada banyak orang menghakimimu tanpa kebenaran. Pesanku, engkau harus punya ilmu EGP. Emang gue pikirin. Bilang sebelahnya, kadang-kadang perlu EGP. Emang gue pikirin. Ngapain kau pikirin omongan orang tentang dirimu? Ngapain? Jelas kemungkinan besar salah penilaian dia. Yang lucunya, dia menilaimu dengan kata orang. Bahasa lainnya ninna tu ninna. Ai ninna, ai honwai ngambar selingkuh hote. Sedih butoh, ai ninna. Kau jumpai orang yang bilang itu. Dari mana kau tahu? Aku pun ninna. Nyanyilah kalian ninna tu ninna. Ninna itu artinya apa katanya? Katanya kau berselingkuh.
Ninna tu ninna. Kabarnya kau sekarang makin sombong ya. Kabarnya kau makin sombong. Dari siapa bilang? Adalah. Dengar, saya mau katakan, banyak orang menilaimu salah. Dan janganlah engkau kepingin menyenangkan semua orang. Dan jangan mau berpikir semua orang akan senang kepadamu. Saya mau sampaikan ya, lebih banyak orang gak senang samamu. Serius. Yang pura-pura senang di depanmu banyak. Di belakangmu kau dihajar habis. Baru kau, yang kiri kananmu itu belum tentu itu. Kau lihatlah hosanya, cium dulu hosanya. Belum tentu itu orang-orang yang tulus. Oh tapi kami kan begitu dekat, kami begitu, baju-baju kami ganti-gantian, tas kami ganti-gantian, sepatu kami ganti-gantian, terserah kau. Saya mau katakan, belum tentu. Saya hanya mau katakan kepadamu, manusia lebih senang menunggu kejatuhanmu. Manusia lebih senang menantikan kelemahanmu, mencari-cari kesalahanmu untuk ada bahan gosip mereka. Tapi saya mau katakan, ada Roh Kudus di hatimu yang tidak pernah salah menilaimu. Saya khotbah baik-baik begini. Saya di YouTube, saya di TikTok. Banyak yang sudah diberkati. Ada saja yang menghakimi saya. Ada saja yang akan mengkritik saya. Tapi saya bersyukur ada ilmu EGP. Emang gue pikirin. Saya pikir sorga gak lewat rumahmu, jadi gak perlu kupikiri, betul gak saudara? Tapi kalau sorga lewat dari rumahnya kan bahaya juga. Jadi ngapain kupikirin? Aku gak makan dari kau, aku gak mengganggumu, aku tidak menyalahi firman Tuhan, gak menyalahi undang-undang, aku tidak merugikanmu. Apa yang kupikirin? Saya cukup memikirkan apakah motivasiku benar, apakah jalan hidupku benar, cara hidupku benar. Saudara, Roh Kudus itu menuntun engkau kepada kebenaran. Ingat, kalau ada di hatimu atau di pikiranmu ada suara yang melemahkan, itu pasti iblis. Kalau ada di hatimu dalam pikiranmu ada suara menuduh dosa masa lalumu. Kutanya, semuakah saudara di ruangan ini punya dosa masa lalu? Kayaknya ada loh sebelah itu, malaikat itu, gak berdosa itu. Kalau kalian wajahnya senyum pun gak mau, apa pun gak mau. Dari tadi dia gini aja. Itu malaikat saudara, jadi dia gak ada ekspresi. Iya, saya mau katakan semua saudara dan saya pasti punya dosa masa lalu. Semua kita pasti punya kesalahan masa lalu. Ingat, kalau Roh Kudus, dia menjamah hati orang yang belum percaya, menginsapkan orang itu akan dosanya, supaya dosanya ditinggalkannya. Kedua, Roh Kudus itu menuntun orang itu kepada kebenaran. Jadi Roh Kudus tidak mengingatkan dosaku untuk menjatuhkan aku. Roh Kudus tidak mengingatkan dosaku untuk melemahkan aku. Jadi Roh Kudus adalah pribadi yang sangat menguatkan kita. Dengar, dalam pikiranmu kadang-kadang ada suara yang berkata, percuma kau pendeta, percuma kau pelayan, percuma kau anak Tuhan, percuma kau beribadah, percuma engkau berdoa, percuma engkau anak sintua, hidupmu tidak benar, hidupmu adalah orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Segala tuduhan-tuduhan dosa bukan berasal dari Bapa. Makanya saya katakan kepadamu, jangan tuduh orang kalau dia punya dosa masa lalu. Apakah hidupmu lebih baik dari orang lain? Apakah hidupmu lebih benar dari orang lain? Semua di ruangan ini kita sama-sama orang berdosa. Saya tidak lebih baik dari saudara. Hanya oleh kasih karunia. Namun ada Roh Kudus yang menuntunmu supaya engkau hidup dalam kebenaran. Roh Kudus menuntunmu hidup dalam kekudusan. Maka orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah Roma 8 ayat 14. Dipimpin Roh Kudus. Galatia 5 coba dibuka. Ayat 22 dan 23. Orang yang hidup di dalam Roh Kudus, maka dia akan menghasilkan buah roh. Kalau saya dipimpin Roh Kudus, kalau engkau dipimpin Roh Kudus, saya percaya engkau adalah pribadi yang penuh kasih.
Engkau adalah pribadi yang penuh sukacita. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang suka damai sejahtera. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang sabar. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang murah hati. Orang yang selalu berbuat kebaikan, kesetiaan, ayat 23. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan menghasilkan namanya kelemah lembutan dan penguasaan diri. Saya percaya dengan adanya Roh Kudus di hati kita, Roh Kudus itulah kompas, barometer mengarahkan hidup saya dan hidup saudara. Oleh karena itu, jadikanlah Holy Spirit your best friend. Holy Spirit adalah sahabat baikku. Katakan, Roh Kudus sahabat baikku. 1, 2 ya. Roh Kudus sahabat baikku. Kalau dia sahabatmu, dengarlah apa kata Roh Kudus. Roh Kudus akan berbicara dengan firman Allah. Roh Kudus tidak boleh menyimpang dari firman Allah. Karena firman dengan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya bersyukur dalam hidup saya ada Roh Kudus yang memberi saya encourage, motivasi. Saya pernah mengalami yang namanya kelemahan. Saya pernah yang namanya keletihan, keputusasaan juga pernah saya alami. Tapi saya bersyukur ketika saya datang ke Tuhan, ada Roh Kudus di hatiku berkata, kuatkan hatimu, aku menyertaimu. Dengan halus berbisik di hatiku, ketika ada tuduhan-tuduhan, ketika ada orang yang mau menjatuhkan saya, ada orang yang mau melemahkan saya, ada orang yang tidak suka kepada saya. Seperti saya katakan, banyak orang tidak suka samamu. Kadang-kadang toksik itu bisa masuk ke pikiranmu. Racun-racun itu bisa melemahkan pikiran dan perasaanmu. Tetapi ketika engkau berdoa kepada Tuhan, dan Roh Kudus kau biarkan berbicara di hatimu. Apalagi engkau ambil waktu malam berdoa, berlutut. Engkau menyembah kepada Tuhan. Engkau mendengar di hatimu ada suara, kuatkan hatimu. Tetap engkau kuat. Aku menyertaimu. Itu yang dilakukan oleh Yosua. Bagaimana dia merasa muda belia, nggak mampu memimpin Israel lebih kurang 2 juta orang untuk masuk tanah perjanjian. Dia berpikir Musa yang senior aja pun mereka demon, mereka tolak. Bagaimana bisa aku yang masih muda belia? Tapi Tuhan berfirman kepada dia, kuatkan hatimu, aku yang menyertai engkau. Kuatkan hatimu. Dengar saya katakan, yang menguatkan hidupmu bukan orang lain, dirimu sendiri dan Roh Kudus. Yang menguatkan saya bukan orang lain. Saya tidak menunggu-nunggu, oh istriku kuatkanlah saya, anak-anakku kuatkanlah saya, teman-temanku kuatkanlah saya. No. Mereka pun punya perjuangan, mereka pun punya persoalan. Terlalu egois saya meminta dia harus kuatkan saya. Anak-anakku kuatkan saya. Bukankah banyak manusia ini sikit-sikit mengerti dong saya, mengerti dong saya. Enggak, anak Tuhan itu kita mengerti orang lain. Jangan minta dirimu untuk dimengerti. Dan kalau engkau punya Roh Kudus, engkau akan mendengar ada suara di hatimu. Maju terus, aku menyertaimu. Bisa enggak ini Tuhan ya, aku buka usaha, modalku enggak ada, pengalamanku enggak ada. Engkau berdoa, Tuhan engkaulah yang kuandalkan. Ada di hatimu kata-kata, aku menyertaimu. Melangkah, melangkah, melangkah. Ketika Yosua membawa pasukannya melewati sungai Yordan, ada suara di hati Yosua, melangkah, injakkan kakimu ke sungai itu. Jalan, walaupun engkau sepertinya enggak merasa mampu. Tapi kalau ada Tuhan menyertaimu, engkau akan bisa. Oleh karena itu, mungkin beberapa di antaramu mau menghadapi sekolah S1, S2, S3. Bisa enggak aku S3, doktoral? Saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Bisa enggak aku punya usaha? Bisa enggak aku menjadi orang yang berkat bagi banyak orang? Kalau engkau bersama dengan Tuhan, Tuhan katakan, anak-anak Tuhan tidak ekor tapi kepala. Anak-anak Tuhan tidak turun tapi naik. Anak-anak Tuhan tidak kekurangan, melimpah-limpah. Saya berkata bersama Roh Kudus, nothing impossible. Tidak ada yang tidak bisa. Saya banyak mengerjakan baik sekolah yang kami bangun, baik gereja, baik pelayanan, apapun. Saya kalau melihat nggak bisa, nggak mampu dengan kemampuan saya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Ada Roh Kudus yang memampukan kita.
Bahkan kalau engkau berkata saat ini, Pak Pendeta, jangan boro-boro buka usaha. Masalahku pun aku sedang terpuruk. Aku sedang di titik terendah. Aku sedang titik nol. Mungkin engkau berkata, sepertinya tidak ada jalan keluar kepada masalahku. Kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan hikmat kepadamu. Dia akan memberikan kepada engkau damai sejahtera melampaui pikiranmu dan perasaanmu. Dan engkau akan dipimpin Allah. Sehingga saya katakan kepada saudara, saya terlalu percaya seberat apa masalahmu malam ini. Kalau engkau datang di mezbah Allah, kalau engkau melipat tanganmu berdoa, engkau boleh nyanyi di YouTube lagu-lagu rohani, boleh bernyanyi haleluya 12 kali, boleh menyanyi kebesaranmu ya Tuhan. Apapun yang engkau angkat atau tanpa lagu engkau berlutut, engkau berkata, Tuhan, aku serahkan kepadamu. Aku percaya kalau yang lalu Tuhan tolong, yang ini pun Tuhan tolong. Ingat, sudah berapa umurmu? 20, 30, 40. Lihat, yang lalu Tuhan tolong. Bisakah engkau berkata sama-sama, yang ini pun Tuhan tolong? Saya ulangi. Kalau yang lalu Tuhan tolong krisis hidupmu. Kalau yang lalu Tuhan tolong banyak persoalan hidupmu. Kalau yang lalu Tuhan tolong, udah 54 tahun hidupku. Udah kulewati macam cerita suka duka pahit, dipitnah, dipuji segala macam. Saya sudah telan. Kekurangan uang sudah kurasakan. Dikejar hutang sudah kurasakan. Dipitnah sudah kurasakan. Sakit mau mati sudah kurasakan. Sulit dalam pernikahan sudah kurasakan. Sulit mendidik anak sudah kurasakan. Saya pikir sebagai manusia rasanya sudah cukup banyak kurasakan. Ditabrak mobil mau mati sudah kurasakan. Mau masuk parit aku mau mati pun sudah kurasakan. Naik pesawat terbang udah goyang-goyang begini. Awan begitu tebal sekali kami goyang-goyang semuanya. Sepertinya semua di pesawat udah ketakutan. Sepertinya kami udah mau mati waktu itu. Mana perjalanan dari KL ke Taiwan. 6 jam, 2 jam kami bersama Ibu Gembala dan anak-anak. Goncang terus gini-gini terus loh. Kalau naik pesawat gini-gini kan masih sikit-sikit masih lumayan. Rege-rege kan masih lumayan. Ini enggak. Ada yang muntah. Ya serius. Ya betul. Sekarang mungkin agak lucu. Tapi kalau pada waktu kejadian itu, semuanya sudah ngucap-ngucap, cap. Udah pada semua udah pucat. Udah pada berdoa semua, udah pada ketakutan. 2 jam. Mana lagi ada pengumuman yang berkata, kita memasuki keadaan cuaca sangat ekstrim. Panjang pula itu, sangat ekstrim. Ya Tuhan, kan agak enak dibilang, kita memasuki cuaca yang kurang baik, kan enak. Ini enggak, sangat ekstrim. Habis itu, wah kalau di situ betul-betul Tuhan, kupasahap matodiku Tuhan. Enggak aku aja begitu ya, kalian juga begitu kan? Kalau udah pesawat goncang-goncang pasti bertobat semua kan? Dan engkau berjanji kalau mendarat bertobat aku Tuhan. Dan habis engkau bertobat kumat lagi kan? Betul-betul lah kau Kristen tomat habis tobat kumat. Seperti margaku, marga gultom, gula tomat. Habis tobat, kumat. Aduh. Mendaratlah pesawat itu. Pegang istriku. Istriku lihat aku. Masih hidup kita. Masih hidup kita. Masih hidup kita. Langsung sujud sembah. Terima kasih. Mau lihat ya Tuhan. Udah kupikir inilah terakhir. Tapi pertobatan yang seperti itu hanya sebentar. Berapa di antaramu yang ketika engkau naik sepeda motor, lihat orang tiba-tiba tabrakan, mati tempat. Padahal kau kencangkian, langsung pelan-pelan. Orang bertanya, kok pelan-pelan? Gak apa-apa, tobat. Gak sampai 3 hari, baru 3 jam. Saudara, ya untunglah Tuhan itu maha sabar dan maha penyayang. Banyak kali drama-drama kita ini.
Saudara, saya bersyukur Roh Kudus itu walaupun begitu kita penuh drama, dia tetap sayang sama kita. Yang membuat saya kuat adalah Roh Kudus. Sekali lagi, saya mau katakan yang menguatkanmu adalah Roh Kudus. Nanti malam, beberapa di antaramu saya ajak, ayo berdoa di kamarmu. Marsinggah kau itu, berlutut Tuhan. Mungkin kau berkata, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab kedua adalah Roh Kudus bekerja ketika saudara mau menjadi saksi Kristus. Kalau saudara mau berkata, Tuhan pakailah hidupku menjadi saksi Kristus, saya percaya Roh Kudus akan memenuhi engkau. Roh Kudus akan mengurapi engkau. Dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos, energi, kekuatan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, maka engkau akan dipakai menjadi saksi Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus bekerja, yang pertama adalah kepada orang yang percaya, yang kedua adalah kepada orang yang mau berkata, pakailah aku Tuhan jadi saksimu. Sama dengan seorang duta besar Indonesia yang mau diutus ke Amerika, maka seluruh pemerintahan Indonesia akan membackup orang yang diutus itu, melengkapi dia dengan biaya makanan, biaya kesehatan, perumahan, apapun yang dibutuhkan duta besar akan diperlengkapi oleh pemerintahan. Kenapa? Dia diutus untuk bekerja mewakili Indonesia. Kalau saudara juga mau berkata, Roh Kudus pakai aku jadi saksimu. Mungkin engkau berkata, aku punya banyak kelemahan, aku punya banyak kekurangan. Lihat, Tuhan tidak melihat kemampuanmu, Tuhan tidak melihat kepintaranmu, Tuhan tidak melihat talentamu, tapi Tuhan melihat hatimu yang berkata, pakai aku jadi saksimu. Ketika engkau mau berkata, Roh Kudus pakai aku jadi saksimu, saya percaya Roh Kudus akan mengurapimu. 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di hatimu, akan disediakan Allah kepada orang yang mengasihi Dia. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan engkau mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan engkau mau berkata kepada Tuhan, use me Lord,
pakai aku Tuhan. Ada talenta 1, ada talenta 2, ada talenta 5. Siapakah yang terbesar? Apakah 5? No. Bukan masalah talentanya. Masalah apakah dia hamba yang baik dan setia. Hamba yang 5 menggunakannya menjadi 10. Hamba yang 2 menggunakannya jadi 4. Hamba yang 1 malas. Dia menanamnya. Tuhan berkata, hai pemalas, apa yang kuberikan kepadamu kuambil, kukasih kepada yang rajin. Kalau engkau mau berkata, Tuhan pakai aku. Saya melihat di mimbar ini, banyak di antara saudara anak-anak muda, yang masih generasi muda, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Masih banyak masa depanmu di depan sana yang luar biasa. Saya sedang melihat di depanmu ada hal-hal yang luar biasa yang menantikan engkau. Maukah engkau berkata, pakai aku jadi saksimu. Mungkin engkau jadi di kepolisian, di TNI, pengusaha, manajerial, dosen, guru, perawat, dokter, apapun saudara punya profesi. Kalau engkau mau berkata, pakailah profesiku untuk saksi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, supaya lewat profesiku banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan mengurapi orang-orang seperti ini. Maka engkau akan melihat ada mujizat, ada kuasa, ada urapan yang luar biasa yang menyertai orang yang percaya. Saya rindu, maukah engkau malam ini berkata, Roh Kudus, aku percaya. Maukah engkau berkata, Roh Kudus, pakai aku. Amin. Kalau engkau punya suara, biarlah dipakai untuk Tuhan. Jangan dipakai suaramu untuk merbadai. Amin. Kalau engkau punya talenta, jangan dipakai talentamu untuk melakukan yang negatif. Seluruh kemampuanmu, kalau engkau pakai untuk memuliakan Tuhan, lihat, engkau semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Tapi kalau engkau tidak mau memakai potensimu untuk memuliakan Tuhan, seluruh potensimu makin turun, makin turun, makin turun. Semangat hidupmu pun makin melep, makin melep, makin melep. Tapi kalau engkau hidup mau dipakai Tuhan, engkau akan melihat dirimu menjadi orang yang semangat, orang yang energik, orang yang punya kuasa, orang yang punya power. Mungkin engkau capek, mungkin engkau punya pergumulan, tapi engkau melihat semua yang kau hadapi itu akan dijadikan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita katakan.